Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih dalam suasana Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita tentang salah satu kebiasaan buruk kita di negeri ini, terutama pada bulan Ramadan, yang mana Ramadan itu identik dengan santai-santai. Ramadan identik dengan foya-foya. Ramadan identik dengan keborosan. Ramadan identik dengan makan-makan. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakailah pakaian kalian setiap menuju ke masjid. Maka dalam menggunakan pakaian pun, pertama kita tidak boleh boros, kita tidak boleh kita tidak boleh berlebihan. Kemudian wakulu, dan makanlah kalian. Maka kita tahu salah satu penyakit pada bulan Ramadan itu adalah pesta makan. Tidak hanya makannya kenyang, tapi juga banyak makanan yang terbuang. Entah itu yang kecil sekalipun, misalnya minuman, sisa minuman, kemudian gorengan, kemudian kurma, apalagi makanan-makanan besar. Maka kita lihat bagaimana Islam itu mengatur kepada kita agar tidak melakukan yang namanya pemborosan. Pemborosan kita selalu identik dengan makanan, tapi ternyata juga ada pemborosan-pemborosan yang lain, terutama pemborosan waktu. Betapa banyak ketika Ramadan tiba, kita ini adalah sangat santai. Menunggu datangnya maghrib, kita jalan-jalan. Menunggu datangnya maghrib, kita main-main. Padahal kita tahu itu adalah waktu yang paling baik untuk berdoa, untuk bertemu dengan keluarga, untuk bersua, untuk ngobrol dengan saudara-saudara kita. Kemudian juga kita lihat, masyarul muslimin rahimakumullah, ketika di masjid, yang seharusnya masjid adalah tempatnya untuk bermunajat kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kita boros. Kita gunakan tempat dan waktu itu untuk kumpul-kumpul, untuk ngobrol, untuk bicara yang tidak bermanfaat, bahkan urusan-urusan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan itu mengajarkan kita untuk ekonomi dalam segala hal. Yang ekonomi ini kemudian kita arahkan ke yang lain. Kita tidak banyak makan, kita arahkan untuk banyak beribadah. Kita tidak banyak bicara, kita arahkan untuk banyak membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak banyak tidur, kita arahkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika 10 malam terakhir. Betul-betul Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bahkan kita tahu bagaimana ketika malam 27 Ramadan, tidak ada sahabat itu yang tidur. Bahkan ketika mereka itu mau sahur, sahurnya itu hampir azan dan mereka rebutan. Saking mereka itu tidak ingin Ramadan itu terkesan pemborosan, terkesan Ramadan itu adalah leha-leha, kemudian santai dan seterusnya. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, kita harus berbeda Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang namanya pemborosan pakaian, tidak ada yang namanya pemborosan makanan, tidak ada yang namanya pemborosan minuman, tidak ada yang namanya pemborosan waktu. Jangan sampai waktu lewat begitu saja. Sahabat Rasulullah SAW, Hudzaifah Al-Yamani mengatakan, nanti ketika orang-orang yang sudah masuk surga, mereka sudah masuk surga, ternyata mereka menyesal. Mereka sudah masuk surga tapi menyesal. Mengapa? Karena ada waktu yang lewat tidak digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Apa kata Ibnu Katsir? Yandamu ahlul ma'asi bi ma'asihim. Orang yang berbuat maksiat itu menyesal dengan kemaksiatan.
dan wayandamu ahlu ta'ati bi ta'atihim, dan orang yang taat itu menyesal dengan ketaatannya, lawizdadu bi ta'atihim. Alangkah baiknya kalau mereka dulu di dunia itu bertambah-tambah ketaatan mereka kepada Allah. Maka salah satu kegagalan kita yang terulang dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain adalah kita banyak menyia-nyiakan waktu, banyak menyia-nyiakan kesempatan, sehingga waktu berjalan begitu saja. Tahu-tahu sudah akhir Ramadan, tahu-tahu sudah 1 Syawal, tahu-tahu sudah Ramadan lagi. Maka ma'asyiral muslimin, janganlah diulangi lagi kesalahan-kesalahan itu. Apalagi kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, dan janganlah kamu berboros-boros, karena sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan. Setan sangat senang dengan pemborosan. Tidak hanya pemborosan makanan, bukan. Pemborosan waktu, pemborosan tenaga, pemborosan pikiran, pemborosan kesempatan, dan pemborosan-pemborosan yang lain. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, Ramadan mengajarkan kita untuk efisien dalam segala hal. Ramadan mengajarkan kita untuk memaksimalkan kemampuan yang kita miliki, sehingga la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa, yang mana setelah Ramadan nanti kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Itu dimulai dari sini. Dimulai dari setiap detik bagi seorang muslim adalah sangat berharga. Setiap menit itu adalah sangat berharga. Setiap kesempatan sangat berharga, tidak boleh dilewatkan begitu saja sebelum datangnya waktu yang kemudian waktu itu tidak akan kembali lagi. Waktu itu tidak akan bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi. Kata pepatah mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang sudah lewat. Oleh karena itu masyarul muslimin rahimakumullah, lagi-lagi mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menata pola pikir kita, menata hidup kita, menata cara hidup kita, menata cara tidur kita, menata cara makan kita dan cara berpakaian kita, sehingga Ramadan memberikan kesan yang begitu mendalam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya. Kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insyaallah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini,
bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, berpastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang makna puasa. Puasa bukan hanya tentang sebatas menahan lapar dan haus, tetapi menahan hawa nafsu dan amarah. Puasa adalah waktu untuk belajar mengendalikan diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa, kita belajar untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita juga belajar untuk merasakan penderitaan orang-orang yang tidak pernah mampu makan dan minum. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Dengan berpuasa, diharapkan kita menjadi pribadi yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah beberapa tips untuk belajar puasa. 1. Niatkan puasa karena Allah. 2. Makan sahur dengan makan yang bergizi. 3. Minum air putih yang cukup. 4. Hindari kegiatan yang dapat membatalkan puasa. 5. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Bersabar dan ikhlas dalam mengerjakan puasa. Dengan hadis, Abu Nadir mendengar Siman bin Salamah bin Al-Muhaddiq Al-Mudhali bersabda bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki tukang angkut atau porter yang membawa kita ke satu kelompok perjalanan, maka berpuasalah ke Ramadan kalau dia menjumpai Ramadan itu. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita dapat menjalankan ibadah dengan penuh khusyuk dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Duduk termenung di atas kursi, melihat jam dinding yang terus berputar. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tak terlupa di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله
وأن محمدا